Kita lanjut guys, saat pemandangan malam menyelimuti langit dan bumi seperti layar, kepingan salju jatuh di tanah yang mengandung dingin yang tak terbayangkan sehingga bahkan tanah memiliki lapisan es di atasnya. Bahkan energi spiritual di wilayah ini menunjukkan tanda-tanda dibekukan oleh kepingan salju. Beberapa siluet duduk di sebuah gua dengan mutiara merah melayang di antara mereka yang tampak seperti gunung berapi, memancarkan suhu tinggi dan mengusir rasa dingin yang ada di dalam gua. Ada juga arai spiritual yang samar-samar menerangi yang menolak invasi dingin juga. Salju di sini sangat sombong. Mu Chen melihat kepingan salju di luar gua dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ketika mereka meninggalkan warisan yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu Peletro sehari yang lalu, mereka tidak beruntung menemukan bencana alam lain di jurang suci primordial, sehingga mereka harus mencari perlindungan. Ini adalah salju yang menyejukkan jiwa, yang dikabarkan bahkan membekukan jiwa seseorang. Wen Qingxuan tersenyum ketika dia menunjuk ke mutiara merah tua yang melayang. Untungnya, saya datang dengan persiapan dan membawa mutiara api spiritual. Jika tidak, kita harus terus-menerus menghabiskan energi spiritual kita, meskipun terlindung oleh gua, untuk menahan dinginnya serangan. Mu Chen mengangguk, jika Wen Qingxuan tidak siap, mereka harus menggunakan metode yang paling lengkap, yang mungkin mempengaruhi mentalitas mereka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Li menatap Mu Chen. Kepalanya sedikit terbalik dengan rambutnya yang tergerai seperti air terjun saat senyum tersungging di wajahnya. Kecantikannya yang tiada taraf sepertinya bisa menerangi seluruh gua. Bahkan Mu Chen tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Di sisi lain, Wen Ziyu dan yang lainnya tidak berani menatap Luo Li. Adapun Wen Qingxuan, dia diam-diam membungkuk dan menyelinap pelukan di pinggang Luo Li dengan matanya menyipit dari senyumnya. Luo Li, kamu menjadi lebih cantik. Merasakan tindakannya, Luo Li dengan masam menatap Wen Qingxuan sebelum dengan lembut menjentikkan jarinya untuk melepaskan tangan Wen Qingxuan. Keberuntungan apa yang dia miliki? Wen Qingxuan menarik tangannya sebelum dengan malas berkata, tujuan kita sekarang adalah sebuah kota di Abis Suci. Menurut sumber kami, ini adalah titik berkumpul, jadi pasti ada banyak tim yang berkumpul di sana juga. Oh, Mu Chen menyipitkan matanya saat dia bertanya, kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan di sana? Informasi yang dia cari secara alami terkait dengan dua leluhur klan Buddha kuno dan klan Roh kuno. Wen Qingxuan mengangguk. Saat itu, di jurang suci primordial, ada 4 penguasa surgawi suci dari dunia 1000 besar kita yang jatuh di sini. Selain itu, warisan mereka adalah yang paling sulit ditemukan. Meskipun ada beberapa informasi yang mengalir, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan mereka. Petik 2. Menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya, warisan dari keempat penguasa surgawi suci itu tidak memiliki lokasi tetap, mereka terus bergerak. Bergerak, Mu Chen mengerutkan alisnya. Jika itu benar, maka kesulitan mereka menemukan warisan itu akan jauh lebih besar. Jadi kita harus ke titik kumpul, karena itu titik pertukaran informasi, hampir semua tim yang kuat akan menuju ke sana setelah petualangan singkat. Kita harus bisa mendapatkan beberapa informasi di sana, kata Wen Qingxuan. Mu Chen mengangguk. Jika itu masalahnya, maka mereka tidak punya pilihan selain pergi ke titik berkumpul. Jika tidak, tidak akan ada hasil apapun jika mereka mencari jalan mereka secara membabi buta. Tetapi jika itu sesuai dengan apa yang dikatakan Wen Qingxuan, titik berkumpulnya adalah tempat yang berantakan, ada juga kemungkinan besar bahwa 3 tim dari klan Buddha kuno akan menuju ke sana juga. Di antara ketiga tim itu, Xuan Luo dan Mo Xin tidak bersahabat dengannya. Jadi jika mereka bertemu, pasti akan ada pertengkaran. Namun, Mu Chen telah melewatkannya sebentar setelah pertimbangan singkat. Jika Xuan Luo dan Mo Xin benar-benar memperlakukannya sebagai penurut, dia tidak akan keberatan mendidik mereka tentang kemampuannya. Aku bisa mencoba pelet promosi. Meskipun dia tidak takut pada mereka, Mu Chen bukanlah seseorang yang ceroboh. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menerkam kelinci, belum lagi Xuan Luo dan Mo Xin tidak mudah menyerah. Jadi yang terbaik adalah dia bisa menggunakan pelet promosi untuk mendapatkan terobosan lain di tubuh emas abadi miliknya. Memikirkannya, Mu Chen juga tidak lagi ragu-ragu dan berbicara singkat dengan yang lain sebelum menuju ruang budidaya yang telah dibuka. Saatnya bagi kita untuk membuat terobosan kita juga. Melihat siluet Mu Chen,
Wen Ziyu dan Long Xiang juga berdiri dan berkata dengan mendesak. Mereka telah memperoleh pelet Roh Kudus dari warisan, jadi mereka hanya perlu mengkonsumsinya dan memperbaikinya. Dengan akumulasi mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk menerobos ke alam penguasa bumi yang sempurna. Konfrontasi yang pecah dalam warisan membuat mereka menyadari bahwa penguasa bumi yang disempurnakan semu hanya bisa melindungi diri mereka sendiri di jurang suci primordial. Jika mereka ingin membantu, mereka harus menerobos ke penguasa bumi yang sempurna. Aku harus merepotkan kalian dengan pengintai. Luo Li memberi Wen Qingxuan dan Ling Xi senyuman sebelum memasuki ruangan juga. Dia juga mendapatkan pelet promosi dari Mu Chen, yang sama pentingnya baginya. Bagaimanapun, tubuh surgawi Luo Shen yang dia kembangkan adalah tubuh surgawi penguasa tertinggi sejati di antara peringkat. Saat mereka bubar, gua menjadi sunyi. Wen Qingxuan dan Ling Xi bertukar pandang sebelum mereka tersenyum tak berdaya. Mereka berdua kemudian memejamkan mata dan memasuki kultivasi yang dangkal juga. Di ruang budidaya besar di gua, Mu Chen diam-diam duduk dengan pelet mengkristal di hadapannya diam-diam mengambang bersama dengan aroma yang berasal dari itu yang menyebabkan energi spiritual di dalam ruangan beriak. Mu Chen melihat pelet promosi dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian tangannya tiba-tiba menyatu dan membentuk segel. Kilau spiritual menyapu keluar dari tubuhnya dan beberapa ratus kaki tubuh emas abadi dengan cepat mengembun di belakangnya. Pelet promosi dapat membawa kemampuan surgawi ke alam berikutnya, dan jika Anda menggunakan kemampuan surgawi yang Anda kembangkan saat menelan pelet, itu akan meningkatkan peluang lebih tinggi. Jadi Mu Chen tidak takut bahwa kemampuan surgawi lainnya mungkin akan ditingkatkan. Tetapi jika itu terjadi, maka peruntungannya akan terlalu buruk. Begitu tubuh emas abadi muncul, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan menelan pelet promosi. Menelan pelet promosi itu langsung terkoyak dan sensasi dingin yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Pada saat berikutnya, perasaan aneh muncul dari lubuk hatinya. Pada saat berikutnya, sepertinya dia memiliki kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Semua ketidakjelasan yang dia rasakan di masa lalu benar-benar menghilang dalam sekejap. Mu Chen menutup matanya dengan ekspresi tenang dan jatuh ke dalam pemahaman. Tubuh emas abadi di belakangnya juga menunjukkan postur kultivasi dengan permukaan tubuhnya berkedip-kedip dengan kilau keemasan keunguan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dibuat. Gua itu sekali lagi kembali ke keheningan. Keesokan harinya, salju telah menghilang, dan yang mengejutkan, radius 10.000 mil juga larut dengan cepat. Dua fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas melonjak dari dalam gua, dan setelah itu, dua siluet naik ke langit. Kedua siluet mengaum bergemuruh seperti guntur, menarik energi spiritual untuk bersiul di langit. Bising, Wen Qingxuan menatap mereka berdua dan meraung. Wen Ziyu dan Long Xiang bertukar pandang sebelum mereka dengan cepat menutup mulut mereka. Namun, kegembiraan di mata mereka tidak dapat disembunyikan, karena mereka akhirnya membuat terobosan mereka dengan pelet Roh Kudus ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Segera setelah itu, sebuah ruangan terbuka dan Luo Li menonjol. Luo Li, bagaimana? Wen Qingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu, karena dia ingin tahu apakah yang disebut pelet promosi itu ajaib. Tapi menghadapi rasa penasarannya, Luo Li dengan ringan tersenyum, pelet promosi, benar-benar karya terbesar dari peri kupu-kupu pelet roh. Mendengar kata-katanya, Wen Qingxuan semakin penasaran, dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi Luo Li hanya tersenyum misterius, yang membuatnya tertekan. Kamar batu lain juga membuka siluet Mu Chen yang muncul di hadapan semua orang. Mu Chen, apakah kamu berhasil? Wen Qingxuan memandang Mu Chen. Bertukar pandang dengan Luo Li, Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit, peri kupu-kupu pelet roh, reputasinya sepenuhnya dibenarkan. Melihat dua ekspresi itu, Wen Qingxuan mau tak mau menggertakkan giginya, tidak heran mereka sepasang. Namun, dari ekspresi mereka, setidaknya Wen Qingxuan tahu bahwa mereka puas dengan efek pelet promosi. Ayo pergi, ke titik berkumpul. Mu Chen tidak berbicara lagi dan melambaikan tangannya ke arah semua orang. Menyelesaikan kata-katanya, dia mengetuk kakinya dan terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya menuju kedalaman jurang suci primordial dengan beberapa siluet mengikuti di belakangnya. Aura primordial menyebar di wilayah ini, dan keheningan yang tampak abadi tiba-tiba terganggu pada saat ini. Beberapa siluet melesat melintasi cakrawala,
terbang menuju kedalaman dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat mereka melakukan perjalanan, garis besar kota besar bisa dilihat dari jauh, seperti binatang buas besar yang merayap di tanah. Kami mencapainya, Wen Qingxuan bersukacita ketika dia melihat garis besar kota. Setelah 2 hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Mu Chen dan yang lainnya juga tidak bisa menahan perasaan lega, karena tidak mudah bagi mereka untuk melakukan perjalanan di jurang suci primordial, dan mereka mungkin telah dilanda bencana yang menakutkan kapan saja. Dalam 2 hari perjalanan, mereka telah menyaksikan setidaknya 5 jenis bencana dan hampir menelan banyak korban. Tapi untungnya, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Ketika Mu Chen secara bertahap mendekati wilayah ini, dia merasakan tim lain melesat melintasi cakrawala dari arah lain yang menuju ke kota juga. Dari kota, Mu Chen juga bisa merasakan banyak fluktuasi energi spiritual yang kuat. Memang, ada banyak tim berkumpul di sini. Mu Chen menyipitkan matanya. Menurut perkiraannya, mayoritas tim yang berkumpul di Primordial Secret Abyss akan datang ke titik berkumpul. Dengan demikian, mereka bisa melihat campuran macam apa itu. Hati-hati, saat mereka semakin dekat ke kota, Mu Chen mengingatkan semua orang dengan mengirimkan suaranya. Luo Li dan yang lainnya mengangguk, tim manapun yang bisa mencapai jurang suci primordial bukanlah penurut, dan jika pertempuran pecah, itu akan merepotkan. Semua orang melesat melintasi cakrawala sebelum turun ke gerbang kota. Mereka bisa merasakan semacam fluktuasi energi spiritual yang kuat ketika mereka mendekat. Fluktuasi itu sangat kacau. Dan jika mereka masuk secara sembrono, mungkin ada tabrakan energi spiritual. Ini adalah arai spiritual yang rusak, levelnya juga sangat tinggi, dan aku khawatir itu tidak lebih lemah dari yang ada di kota Abis Suci. Ling Xi merasakan fluktuasi kacau di langit dan berseru dengan lembut. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Meskipun arai spiritual ini rusak, dia masih merasa terancam olehnya. Dia tidak terkejut, karena ini adalah salah satu medan perang di zaman kuno antara dunia 1000 besar dan klan Qin, jadi itu dalam harapannya untuk melihat arai spiritual tingkat seperti itu. Ayo pergi, saat tim turun dari gerbang, Mu Chen juga melambaikan tangannya dan mereka masuk. Ketika mereka melangkah ke kota, bangunan yang rusak memenuhi mata mereka. Meskipun begitu, mereka masih bisa merasakan betapa mulianya itu dulu. Kota itu dipenuhi banyak gedung tinggi, ada desas-desus bahwa di zaman kuno, pembangkit tenaga listrik tertinggi suka membuat pagoda budidaya untuk mereka. Dengan demikian, setiap pagoda tunggal mewakili pembangkit tenaga listrik tertinggi. Banyak tim berkumpul di kota ini, mengisinya dengan popularitas bersama dengan kebisingan di sekitarnya. Ada pasar di kota ini di mana banyak tim akan menjual beberapa barang yang tidak diketahui. Mereka bisa menjadi harta karun, tetapi pada saat yang sama, sampah, tidak peduli apa, mereka layak untuk dilihat. Wen Qingxuan secara alami mengumpulkan informasi mengenai titik pertemuan ini, jadi dia menunjuk ke kedalaman kota dan tersenyum dengan mata menyipit. Hati Mu Chen bergetar, jurang suci primordial terlalu luas, dengan terlalu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mati di sini. Dengan demikian, juga akan ada banyak harta, dan beberapa orang yang beruntung mungkin telah menemukannya. Pada saat yang sama, mereka mungkin kurang penglihatan untuk menentukan item, jadi jika mereka bisa mendapatkan pertemuan yang bagus di pasar, itu akan menjadi berkah dari surga. Serahkan informasinya kepada kami, klan Wen kami memiliki sumber informasi yang dapat kami coba. Adapun kalian, pertama-tama Anda dapat menuju ke pasar untuk menunggu kami, kata Wen Qingxuan. Baik, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Karena sepertinya mereka juga tidak pantas untuk mengikutinya. Kita akan bertemu nanti. Wen Qingxuan melambaikan tangannya sebelum menuju ke arah lain bersama Wen Ziyu dan yang lainnya. Melihat siluet kepergiannya, Mu Chen berbalik dan memimpin Luo Li, Ling Xi dan Long Xiang menuju pasar. Melewati jalan-jalan, ada keributan yang cukup besar di depan. Sebuah plaza besar terlihat dengan popularitas besar terlihat di sini. Ini mungkin tidak berarti banyak di luar. Tetapi di jurang suci primordial, hanya ada tempat ini dengan popularitas tertinggi. Jelas, ini pasti pasar yang dibicarakan oleh Wen Qingxuan. Mu Chen dan kelompoknya bertukar pandang dengan minat yang terpancar di mata mereka sebelum berjalan ke alun-alun. Alun-alun ditutupi dengan batu-batu besar dan siluet yang duduk di atas batu-batu itu,
memajang barang-barang di depannya. Semua barang itu memancarkan aura kuno, tampak berbintik-bintik dari jejak usia. Mu Chen berhenti di depan sebuah batu besar, itu berkilauan, itu adalah artefak suci, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang samar saat sedang ditampilkan. Mu Chen mengambil pedang hitam yang tertutup retakan, tubuh pedang itu gelap, kadang-kadang memancarkan energi spiritual halus yang tampak luar biasa. Hehe, teman ini telah memperhatikan pedang ini. Pedang ini ditempa dengan Nine Nether Cold Steel dan batu meteorit. Itu tidak bisa dipecahkan, dan ketika mencapai puncaknya, itu adalah harta karun yang telah melampaui artefak Sein peringkat tinggi. Bahkan mungkin ada kemungkinan bahwa itu adalah artefak Sein Peerless yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi, berdiri di belakang kios, seorang pria berjubah abu-abu tersenyum dengan mata menyipit. Di dunia seribu besar, ada peringkat lain di atas artefak Sein peringkat tinggi, artefak Sein Peerless. Tapi artefak Sein Peerless terlalu langka dan kuat, bahkan beberapa penguasa surgawi tidak memilikinya. Menurut perkiraannya, pedang Kaisar Surgawi harus menjadi artefak Sein Peerless. Di puncaknya, itu harus berada di antara puncak artefak Sein Peerless. Mu Chen tersenyum sambil memegang pedang panjang hitam dan dengan santai bertanya, berapa harganya? Diskon super, 50 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Pria berjubah abu-abu itu berkata. Mu Chen tersenyum dan melemparkan pedang panjang hitam itu sebelum berbalik dan pergi dengan yang lainnya. Dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengan penjual. Pedang panjang hitam itu mungkin adalah artefak kuno, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dulu, pedang itu sudah rusak sekarang. Sedemikian rupa sehingga sampahnya yang telah terkikis oleh waktu. Ketika pria berjubah abu-abu melihat bagaimana Mu Chen pergi tanpa ragu-ragu, dia mengutuk sebelum kembali. Saat kelompok Mu Chen melewati pasar populer, mereka telah melihat semua jenis harta, dan sebagian besar adalah omong kosong. Tapi itu tidak berarti bahwa semua itu adalah sampah. Setidaknya di sebuah kios, Mu Chen telah merasakan dua hal yang luar biasa. Menurut perkiraannya, keduanya harus menjadi milik penguasa surgawi. Sedemikian rupa sehingga pemilik sebelumnya tidak lemah di antara alam penguasa surgawi. Mereka adalah penggaris dan tongkat, yang seharusnya menjadi artefak Sein Peerless sebelum rusak. Meskipun kedua item itu tidak sederhana, Mu Chen tidak memiliki niat untuk membelinya. Itu karena terlalu banyak orang yang mengejar mereka, dan orang-orang itu kaya raya. Hanya dalam beberapa menit, harganya telah dinaikkan menjadi miliaran, yang Mu Chen masih tidak memiliki kemampuan untuk membeli artefak Sein Peerless yang rusak, karena akan membutuhkan sumber daya yang besar untuk memulihkannya. Dengan demikian, kelompok itu tidak mendapatkan panen, karena mereka tidak melihat apapun yang membuat mereka puas, yang membuat mereka merasa menyesal. Menyapu pandangannya, Mu Chen menyadari bahwa mereka akan selesai melewati pasar. Tepat ketika dia bermaksud untuk bergabung dengan kelompok Wen Qingxuan, dia tiba-tiba berhenti ketika dia berjalan melewati sebuah batu besar. Tatapannya berkedip sebelum berhenti dengan mulus. Tatapannya tertuju pada sebuah batu besar dengan sebuah kios kecil yang memajang beberapa item yang memancarkan aura kuno. Tatapan Mu Chen menyapu mereka sebelum berhenti pada sepotong dis yang tertutup lumpur. Ragu-ragu, dia mengambilnya dan menyeka lumpur di atasnya sebelum noda kecemerlangan memancar darinya. Ini adalah piringan perunggu pecah yang telah dipoles hingga mengkilap. Dia bisa melihat rune kuno di atasnya yang mencerminkan asal kuno item ini. Mu Chen menatap piringan perunggu, dan meskipun tatapannya tenang, jantungnya berdenyut. Dia bisa merasakan getaran samar dari pagoda di tubuhnya ketika dia lewat di sini. Terutama ketika dia memegang cakram ini di tangannya, pagoda di tubuhnya bergetar hebat, dan jika bukan karena dia menekannya, dia mungkin kehilangan kendali atas pagodanya. Jelas, item ini harus dikaitkan dengan klan Buddha kuno. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia bertanya pada pria parubaya kurus di kios, berapa harganya untuk ini? Pria parubaya itu perlahan melirik Mu Chen sebelum berkata, 80 juta. Alis Mu Chen berkedut setelah mendengarnya. Bukankah itu sedikit terlalu mahal? Pria parubaya itu tersenyum. Teman, meskipun aku tidak tahu item apa ini, aku telah mencoba menyerangnya dengan sekuat tenaga, tapi aku tidak bisa merusaknya. Itu saja berarti item ini tidak sederhana, dan itu juga karena aku tidak tahu kegunaannya. Kalau tidak,
apakah Anda pikir saya akan mengambilnya untuk dijual? Petik 2. Memang, siapapun yang bisa masuk ke jurang suci primordial bukanlah orang yang mudah menyerah, dan pria ini juga tampaknya memiliki penglihatan. Dengan demikian, Mu Chen tidak repot-repot berbicara lagi dan melambaikan tangannya. Sebuah botol giok terbang ke arah pria parubaya itu sambil memegang piringan perunggu. Aku akan membeli ini. Namun, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang, melewati ruang dan meraih piringan di tangan Mu Chen saat suara acuh tak acuh bergema, "Aku menginginkan ini." Suara acuh tak acuh bergema saat sebuah tangan bergerak ke arah piringan perunggu di tangan Mu Chen. Itu sangat cepat sehingga akan menangkap orang biasa yang tak terduga. Namun, Mu Chen jelas bukan orang biasa. Saat tangan itu terulur, wajah Mu Chen langsung berubah dingin dengan kilatan tajam di matanya. Dia tidak peduli dengan piringan perunggu yang akan segera disita dan menarik tangannya yang lain ke belakang dan meluruskan jari-jarinya menjadi pisau. Pada saat yang sama, pagoda surgawi melintas di pupilnya dan energi spiritual yang kuat menyembur dari telapak tangannya seperti gelombang. Dengan energi spiritual berkumpul di telapak tangannya tampak seperti pisau dengan kedipan di atasnya yang menyebabkan bahkan ruang terkoyak. Jika terkena itu, bahkan lengan penguasa bumi yang disempurnakan akan terbelah menjadi dua. Dengan tangan yang diretas, seruan bergema dan orang yang bergerak dikejutkan oleh serangan tegas Mu Chen. Jika dia bersikeras untuk merebut piringan itu, maka dia mungkin akan meninggalkan tangannya, bersama dengan piringan itu. Orang yang bergerak itu merenung sebentar sebelum dua jarinya diluruskan dengan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul di ujung jarinya, menusuk ke arah tangan Mu Chen. Pada saat telapak tangan dan jemari berbenturan, terlihat gelombang kejut berdesir keluar dan bahkan angkasa pecah seperti kaca. Mu Chen dan siluet itu dengan cepat mundur, dan saat mereka melambaikan tangan, energi spiritual yang kuat menyembur keluar untuk menghilangkan fragmen ruang yang tajam. Saat Mu Chen bergerak mundur, dia mengarahkan pandangannya ke arah orang yang bergerak dengan tatapan dingin sebelum matanya menyipit. Orang yang bergerak bukanlah seseorang yang asing. Itu adalah Tuan Muda Mo Xin dari klan Buddha kuno. Pada saat ini, Mo Xin menatap Mu Chen tanpa ekspresi dengan tatapan dingin sambil mengulurkan tangannya. "Serahkan." Nada suaranya tenang dengan arogansi. Lagi pula, dengan statusnya, tidak ada seorang pun di klan Buddha kuno yang berani merebut apapun yang dia perhatikan. Tapi sangat disayangkan bahwa Mu Chen tidak ada di antara mereka. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Mo Xin, dia tersenyum dan berkata dengan nada tenang, "Meskipun kamu berasal dari klan Buddha kuno, sepertinya kamu tidak memiliki orang tua untuk mengajarimu sopan santun." Orang berdosa, kamu mencari kematian. Mendengar ejekan Mu Chen, tatapan Mo Xin menjadi dingin dengan niat membunuh berkobar di matanya, menyebabkan suhu di wilayah ini menjadi dingin. Ada banyak mata di sekitar sini, dan konfrontasi antara keduanya langsung menarik banyak perhatian. Tetapi tidak ada yang berbicara untuk menghentikan mereka berdua, sebaliknya, mereka berdua dipandang dengan penuh minat. Lagi pula, tidak ada aturan di jurang suci primordial, dan semua orang mengikuti hukum rimba. Banyak orang telah mendengar tentang Mo Xin. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari klan Buddha kuno, jadi mereka secara alami tahu betapa hebatnya Mo Xin. Tapi mereka ingin tahu tentang Mu Chen. Penguasa bumi yang lebih besar sebenarnya berani mengejek Mo Xin, dari mana yang pertama mendapatkan kepercayaannya. Beberapa siluet telah menghentikan langkah mereka di atas batu yang tidak terlalu jauh dan mengarahkan pandangan mereka. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Mu Chen dan Mo Xin yang berdiri dalam konfrontasi, wajah mereka sedikit berubah. Orang itu benar-benar tidak tahu apa gunanya memprovokasi Mo Xin. Sebuah suara dimanjakan marah bergema. Wanita itu memiliki penampilan yang manis, dengan cemas melihat ke arah itu. Itu adalah seorang wanita dari klan Buddha kuno, King Ling. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita cantik yang memancarkan aura kecantikan es, King Suang dari klan Buddha kuno. Melihat situasi ini, alisnya juga sedikit menyatu. Sebagai seseorang dari klan Buddha kuno, dia secara alami tahu kekuatan Mo Xin. Di antara generasi muda klan Buddha kuno, hanya Xuan Luo yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Mo Xin. Bahkan jika dia bertarung dengan semua yang dia miliki, dia hanya bisa mempertahankan untuk tidak kalah. Tidak mungkin baginya untuk menang dalam pertarungan mereka.
Mosin dan Xuan Luo sama-sama berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan puncak, dan mereka praktis tak terkalahkan di bawah alam penguasa surgawi. Jika Mu Chen menghadapinya, Mu Chen mungkin tidak akan lolos begitu saja. Memikirkannya, King Xuang menggigit bibirnya dan berjalan keluar. Dia telah berjanji pada Bibi Xuan untuk membantu Mu Chen agar dia tidak menjadi sasaran Xuan Luo dan Mosin. Jadi, bahkan jika dia tahu bahwa tidak baik baginya untuk menyinggung Mosin, dia masih memilih untuk ikut campur. Ketika King Ling melihat ini, dia ingin menarik King Ling kembali. Bagaimanapun, dia jelas bahwa menyinggung Mosin akan memberikan tekanan yang cukup besar pada King Xuang. Tapi King Xuang melambaikan tangannya untuk menghentikan King Ling. Yang terakhir menginjak kakinya dengan marah sambil dengan marah melirik Mu Chen. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan ditarik ke dalam masalah Mu Chen ketika mereka baru saja tiba di sini beberapa saat sebelumnya. Dia dengan cepat mengikuti King Xuang. Tiba-tiba, King Xuang berhenti. "Kakak King Xuang, ada apa?" King Ling bertanya dengan ragu. Mungkinkah King Xuang berubah pikiran? Tapi bagaimanapun juga, Mu Chen adalah putra Bibi Jing. Jadi secara umum, dia adalah bagian dari King Bloodline mereka juga, jadi dia tidak merasa senang melihat Mu Chen diganggu. Dengan pemikiran ini, King Ling merasa rumit. Namun, King Xuang tidak memperhatikan ini. Ekspresi dinginnya melihat ke arah kanan. Ketika King Ling mengikuti pandangannya, wajahnya berubah. Ada beberapa siluet di sana juga. Yang terdepan adalah pria tampan dengan tangan di belakang, menatap King Xuang sambil tersenyum, tidak membiarkannya melangkah maju. "Ini Xuan Luo, mengapa dia ada di sini?" King Ling berseru dengan ekspresi jelek. Wajah King Xuang menjadi lebih dingin, karena dia tahu arti di balik tatapan Xuan Luo. Jika dia membantu Mu Chen, maka Xuan Luo juga akan menonjol untuk menghentikannya. "Mu Chen, saya harap Anda dapat melepaskan diri dari situasi ini dengan cepat." King Xuang memandang Mu Chen dari jauh saat dia menghela nafas dalam hatinya. Ketika Xuan Luo melihat bahwa King Xuang telah berhenti, dia menarik kembali pandangannya sebelum melihat siluet Mu Chen dan bergumam dalam hatinya, apa yang mereka berdua perebutkan. Karena jarak, meskipun dia tahu bahwa Mu Chen dan Mo Xin memperebutkan sesuatu, dia tidak yakin apa itu. Selain itu, dia juga tidak yakin apakah Mo Xin sengaja pergi ke sana untuk mencari Mu Chen. Itu adalah orang berdosa yang namanya telah menyebar seperti api di klan Buddha kuno akhir-akhir ini. Sementara Xuan Luo merasa ragu di dalam hatinya, suara lembut dan menawan terdengar dari samping. Itu adalah seorang wanita berpakaian hitam yang memiliki penampilan yang sangat luar biasa. Kulitnya seputih salju dengan alis seperti bulan sabit dan dia tersenyum dengan pesona di sudut bibirnya. Dia juga memiliki aura suci dan mulia yang terlihat lebih menawan. Itu adalah seseorang yang diberkati oleh surga. "Haha, sepertinya Nona Siner cukup mengetahui berita klan Buddha kuno saya." Xuan Luo tersenyum. Tatapan wanita bernama Siner itu menyala saat dia menjawab, "Bagaimanapun juga, aku adalah gadis setengah suci dari klan roh kuno. Jadi apakah aneh saya mengetahui beberapa informasi?" Petik 2. Xuan Luo tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Wanita ini bernama Bai Siner, gadis setengah suci yang sangat terkenal di klan Buddha kuno. Dikatakan bahwa jika dia bisa menyelesaikan misinya di jurang suci primordial, maka dia akan dikukuhkan sebagai gadis suci berikutnya dari klan roh kuno. Dengan identitas seperti itu, ada baiknya berteman dengan Xuan Luo. Selanjutnya, Bai Siner tersenyum saat tatapannya berhenti pada wanita di samping Mu Chen, yang di sampingnya adalah lawan terbesarku di Primordial Secret Abyss kali ini. Dia hanya penguasa bumi kecil, tidak ada yang perlu ditakuti. Bagaimana dia bisa bersaing denganmu? Xuan Luo tersenyum saat dia melirik Luo Li, ada juga keterkejutan di matanya ketika dia melihat Luo Li, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Kakak Xuan memang tahu cara bercanda. Bai Siner tersenyum sambil menutupi bibirnya. Saat mereka berdua berbicara, lebih banyak orang berkumpul saat niat membunuh di balik tatapan Mo Xin semakin kuat. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Fluktuasi energi spiritual yang kuat juga meledak seperti gunung berapi, dan pada saat yang sama, suara Mo Xin, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema, "Karena Anda tidak ingin menerima niat baik saya, maka Anda dapat menikmatinya di penjara. Dari klan Buddha kuno kita, pendosa rendahan yang kurang ajar."
Energi spiritual yang mirip dengan gunung berapi yang tersapu di pasar, menyebabkan ruang bergetar dan banyak orang yang menonton mengubah ekspresi mereka. Mereka dengan cepat mundur, dan bahkan penguasa bumi yang disempurnakan memandang Mosin dengan tatapan ketakutan. Reputasi Tuan Muda klan Buddha kuno sepenuhnya dibenarkan. Di bawah tatapan ketakutan, tatapan Mosin terpaku pada Mu Chen seperti elang. Pada saat berikutnya, dia melangkah keluar dan siluetnya terbang ke arah Mu Chen. Bahkan penguasa bumi yang disempurnakan hanya bisa melihat bayangannya. Kecepatan yang sangat cepat. Hati banyak orang gemetar. Menghadapi kecepatan itu, mereka mungkin bahkan tidak akan punya waktu untuk bertahan melawannya sebelum serangan Mosin mencapai mereka. Kamu masih belum memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu kepada Mu Chen. Saat Mosin menembak, Ling Xi adalah orang pertama yang marah. Dalam hal identitas, status Mu Chen tidak lebih rendah dari Mosin. Namun, pidato orang itu sangat sombong dan mengabaikan Mu Chen. Dengan demikian, wajah Ling Xi menjadi dingin dan dia melambaikan tangannya. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya terintegrasi ke dalam lingkungan dan membentuk arai spiritual, menyelimuti Mosin di dalamnya. Energi spiritual yang kuat dengan cepat berkumpul di arai spiritual, membentuk naga singa realistis yang meraung saat memancarkan aura ganas dan menyerbu ke arah Mosin. Arai spiritual, trik kecil. Mosin mengejek dan tidak berhenti. Dia melemparkan pukulan dengan energi spiritual kekerasan berkumpul di tinjunya dengan lapisan cahaya hitam menyelimuti tinjunya. Tinju itu mengenai kepala naga singa. Ruang berfluktuasi dan terkoyak saat naga singa yang tampak perkasa langsung hancur. Jelas, arai spiritual yang Ling Xi telah bentuk di menit terakhir tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap Mosin. Karena kamu ingin menonjol, maka aku akan berurusan denganmu dulu. Menghancurkan naga singa dalam kepalan tangan, siluet Mosin terbang melintasi angkasa dan dia muncul di hadapan Ling Xi. Dengan energi spiritual yang menakutkan menyelimuti tinjunya, dia menusuk dada Ling Xi dengan niat membunuh. Serangan Mosin terlalu cepat dan, dibandingkan dengan itu adalah level yang sama sekali baru, bahkan dari Wutong. Jadi ketika jab itu terbang, Ling Xi dengan ringan merajut alisnya dengan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang mengembun dengan panik. Dia sebenarnya tidak memilih untuk bertahan, karena dia tahu bahwa saat dia berhasil menyelesaikan arai spiritualnya, bahkan Mosin harus membayar harganya. Secara alami, dia juga akan terluka parah oleh Mosin. Ini adalah teknik bertarung untuk tidak ada pihak yang menang. Tetapi ketika serangan Mosin mendekati Ling Xi, sebuah tangan tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan dia langsung ditarik ke belakang. Pada saat yang sama, siluet Mu Chen menyerang seperti macan tutul bersama dengan aura tak menyenangkan di matanya saat dia menyerang Mosin. Akhirnya tidak bersembunyi di belakang seorang wanita, melihat Mu Chen menonjol, ejekan yang menggantung di bibir Mosin semakin padat. Namun, serangannya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sebaliknya, fluktuasi energi spiritual yang datang dari jabnya menjadi lebih padat. Jelas, dia bermaksud menghancurkan Mu Chen dengan tusukan. Tanpa ekspresi di wajahnya, pagoda surgawi melintas di mata Mu Chen dan energi spiritual di tubuhnya sepenuhnya diubah, diperkuat menjadi energi spiritual yang mengkristal seperti gelombang deras yang melonjak di tubuhnya. Menghadapi jab ganas Mosin, Mu Chen telah membuang jab juga. Energi spiritual mengkristal berkumpul di tinjunya, menyebabkan seluruh lengannya mengkristal, bersama dengan fluktuasi yang tidak bisa dihancurkan gemetar di udara. Selanjutnya, kedipan yang mengkristal membawa fluktuasi aneh yang bahkan mencemari energi spiritual di wilayah ini. Ini benar-benar pagoda surgawi. Mata Mosin berkedip. Di antara klan Buddha kuno, pagoda surgawi memiliki kemampuan penyegelan paling murni dan paling kuat. Setiap energi spiritual akan dengan cepat disegel saat kontak. Tapi itu tidak berguna melawanku. Mosin mendengus saat cahaya hitam berkedip di matanya. Itu juga sebuah pagoda yang muncul di pupilnya, hanya saja itu sepenuhnya hitam. Pagoda hitam ini juga langka di klan Buddha kuno, hanya garis keturunan paling murni dari garis darah Monya yang bisa mengolahnya. Meskipun pagoda juga memiliki kemampuan penyegelan, itu tidak semurni pagoda surgawi, itu lebih gelap dan lebih menyeramkan. Cahaya hitam mengubah lengan Mosin menjadi hitam dengan asap hitam pekat, seolah-olah memiliki kemampuan untuk mengikis. Saat asap naik,
itu meninggalkan bekas hitam di ruang angkasa dari kemampuan korosif. Dua pukulan terang dan gelap dengan ganas bentrok bersama di saat berikutnya dengan cahaya hitam pekat dan cahaya mengkristal meledak. Mereka terus-menerus mencoba mengikis satu sama lain, dan bahkan tanah di bawah kaki mereka runtuh, meninggalkan celah besar seperti sarang laba-laba di tanah saat menyebar. Energi spiritual yang kuat tersapu saat tubuh Mu Chen dan Mo Xin gemetar. Mu Chen mundur 10 langkah dengan batu-batu di jalannya hancur menjadi abu. Seorang penguasa bumi yang lebih besar juga berani menghadapiku secara langsung. Mo Xin hanya mundur beberapa langkah dari konfrontasi ini sambil mencibir. Tapi ketika suaranya mendarat, dia merasakan fluktuasi spasial dari kanannya dan siluet muncul dengan pukulan kuat yang diselimuti kilau kristal. Serangan mendadak itu mengejutkan Mo Xin, karena Mu Chen jelas terpesona oleh serangannya. Jadi siapa yang menyerangnya sekarang? Reaksi Mo Xin tidak kurang. Dia melemparkan telapak tangan, berbenturan dengan kepalan tangan yang mengkristal. Dalam konfrontasi ini, Mo Xin adalah orang yang menderita dan tangannya gemetar sebelum dia terbang keluar. Saat dia mundur, wajah Mo Xin ditutupi dengan keterkejutan dan dia terbang kembali dengan ekspresi gelap di wajahnya dan keterkejutan di matanya. Itu karena pada saat itu, dia merasakan bahwa itu juga Mu Chen yang menyerangnya. Bagaimana bisa ada dua Mu Chen? Hati Mo Xin terkejut. Tidak, ada satu lagi. Mo Xin tiba-tiba merasakan fluktuasi energi spiritual dari punggungnya dan pupil matanya menyempit. Tapi kali ini, dia terkejut saat energi spiritual yang kuat menyerang punggungnya. Kekuatan mengerikan meledak dan Mo Xin melesat seperti bola meriam, membuka jalan sebelum dia terkubur di reruntuhan. Seluruh pasar terdiam dengan banyak orang terkejut di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasil antara konfrontasi keduanya. Dalam konfrontasi pertama, Mu Chen sebenarnya di bawah tangan. Tapi tidak ada yang mengharapkan Mu Chen identik lainnya dengan kekuatan yang sama menyebabkan Mo Xin berada dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah itu klon spiritual? Mereka sebenarnya sekuat tubuh utamanya. Mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat tiga siluet berdiri. Ketiga Mu Chen itu memancarkan aura serupa dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Ketika kelompok King Suang melihat ini dari jauh, mereka juga terdiam. King Ling mau tidak mau menggosok matanya dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Jelas, jumlah pemilih dari situasi ini juga mengejutkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan dua klon spiritualnya itu? King Ling melebarkan matanya saat dia tergagap. Ekspresi dingin King Suang juga sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat pulih. Dia melirik Mu Chen dan dia mengejek diri sendiri. Sepertinya kita semua melakukan kesalahan. Dia bukan hanya penguasa bumi yang lebih besar. Dengan dua klon yang memiliki kekuatan yang sama dengannya, bahkan jika Mu Chen hanyalah penguasa bumi yang lebih besar, kekuatan bertarung yang dimilikinya tidak lebih lemah dari penguasa bumi yang disempurnakan. Tidak heran mengapa Mu Chen tetap tenang meskipun permusuhan ditunjukkan oleh Xuan Luo dan Mo Xin. Jadi ternyata dia benar-benar tidak takut pada mereka. Sangat lucu bahwa dia bahkan ingin memberinya perlindungan. Sekarang dia melihatnya, sepertinya dia mempermalukan dirinya sendiri. King Ling cemberut, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat tiga siluet, dia menahan diri, karena Mu Chen bahkan dapat menyebabkan Mo Xin menderita dalam konfrontasi mereka. Itu sudah cukup baginya untuk menyimpan kesombongannya. Pada saat yang sama, Xuan Luo melihat ini dengan ekspresi tenang, karena dia tahu tentang informasi Mu Chen sejak lama. Karena itu, dia tidak terkejut bahwa Mo Xin akan menderita karena kecerobohannya. Tetapi ketika dia melihat kedua klon itu, ada kobaran api keserakahan yang tidak dapat disembunyikan di kedalaman matanya. Ini benar-benar tiga murni. Sungguh beruntung, tetapi ketika kamu berada di tanganku, kemampuan surgawi peerless milikmu itu akan menjadi milikku. Terima kasih telah menonton.